yang menetapkan bahwa JI adalah organisasi terlarang. Saya memang sudah menyimpulkan sejak dari dalam bahwa Jamaah Islam memang harus dibubarkan. Yang terbaik bagi kita saat ini adalah membubarkan Jamaah Islam. Tribuners, pada malam 16 September 2009 atau tepatnya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, rentetan tembakan mengawali apa yang terjadi di lokasi ini. Rumah di belakang saya ini ternyata digunakan sebagai persembunyian Nurdin Muhammad Top, warga negara Malaysia yang menjadi gembong terorisme dan paling diburu oleh aparat keamanan Indonesia. Bunyi rentetan tembakan itu dan kemudian disusul ledakan demi ledakan, teriakan demi teriakan dari pasukan keamanan agar orang di dalam rumah itu menyerah, tetapi disambut oleh tembakan dan lemparan bom dari dalam rumah. Dan peristiwa ini pada pukul 22.30 ini akan berlangsung sepanjang malam di lokasi di sebuah permukiman penduduk di Mojosongo di pinggiran utara kota Solo. Penggerbekan Nurdin Muhammad Top ini berakhir dengan sebuah ledakan dan kebakaran hebat yang kemudian menghancurkan rumah yang ada di belakang sini. 3 orang tewas, terdiri dari Nurdin Muhammad Top, Aji atau Adib, dan yang ketiga adalah Urwah alias Gempur Budi Angkoro. Gempur Budi Angkoro ini adalah guru di pesantren Darusi Saadah Simo Boyolali. Satu orang atau satu-satunya orang yang selamat dari penggerbekan ini adalah Putri Munawaroh, istri dari Susilo, orang pertama yang mengontrak di rumah ini. Dan inilah kisah kelam yang pernah dialami oleh kita bangsa Indonesia dalam rangkaian sejarah penuh kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dibesarkan oleh Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Dari Abdullah Sungkar hingga Jamaah Islamiyah bubar. Membaca kisah organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah atau lebih populer disebut Jamaah Islamiyah atau JI adalah seperti membaca sejarah panjang Indonesia modern warisan perang kemerdekaan. Nama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tak bisa dilepaskan dari kemunculan Jamaah Islamiyah berpuluh tahun kemudian. Ada kesamaan ideologis di antara perjuangan JI dengan gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Bahkan ada yang menyebut Jamaah Islamiyah adalah salah satu bagian dari kelanjutan perjuangan NII-DITII. Kartosuwiryo secara ideologis dan politis melahirkan Gerakan Negara Islam Indonesia di Garut dan sekitarnya pada 7 Agustus 1949. Menyebut nama Kartosuwiryo bagaimanapun tak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan murid-murid dan anak asuh Haji Umar Said Cokro Aminoto di Gang Peneleh 7, Kota Surabaya. 2 nama penting lain adalah Soekarno dan Semaun. Soekarno kelak jadi presiden pertama Republik Indonesia. Sedangkan Semaun bersama Alimin dan Muso kelak menjadi pentolan tokoh Partai Komunis Indonesia. Akan halnya Kartosuwiryo kelak sesuai perjuangan yang dipilihnya akan memimpin NII-DITII yang mengangkat senjata melawan pemerintahan Soekarno. Kartosuwiryo, Soekarno, dan Semaun pernah tinggal serumah di kediaman
Haji Omar Said Cokro Aminoto. Sejak muda mereka menyemai pemikiran di guru yang sama. Di rumah ini pula tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah di kemudian hari seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur kerap ikut berkumpul. Akhir tragis terjadi di antara Kartosuwiryo, Soekarno, dan Semaun. Ketiganya bersimpang jalan karena faktor ideologis dan jalan politik yang dipilih. Ketika gerakan NII-DI-TII dipukul pasukan TNI dan Kartosuwiryo ditangkap, Presiden Soekarno dengan berat hati menekan pelaksanaan eksekusi mati Kartosuwiryo, teman mudanya, di sebuah pulau di Teluk, Jakarta. Kematian Kartosuwiryo meredakan perlawanan NII-DI-TII yang selama beberapa tahun telah menghanguskan sebagian wilayah Priangan Timur. Melompat beberapa tahun kemudian, generasi penerus NII-DI-TII menghidupkan kembali gerakan itu dalam bentuk lain dengan corak organisasi yang beragam. Muncul nama Komando Jihad atau Komji yang diwarnai aksi-aksi perampasan atau FAI oleh kelompok Warman dan penyerangan markas militer serta pos-pos polisi. Paling fenomenal adalah pembajakan pesawat Garuda DC-10 Woyla oleh kelompok Imran yang mendarat dan akhirnya pembajakan itu diakhiri di Bandara Don Muang, Bangkok. Rangkaian aksi teror bernuansa ideologis berlangsung antara tahun 1976 hingga 1981 yang kemudian melahirkan teori konspirasi andil rezim Orde Baru di balik peristiwa ini. Gerakan-gerakan disertai kekerasan itu merupakan perlawanan terhadap nasionalisme dan pemerintahan Indonesia yang juga menciptakan asas tunggal dalam politik nasional. Tak hanya di Jawa Barat, di Solo pada 1977 muncul nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya dituduh mengkampanyekan golput atau golongan putih di dalam pemilu saat itu. Keduanya ditangkap dan ditahan aparat keamanan khusus pemerintah Indonesia. Tak berselang lama, keduanya kembali ditangkap atas tuduhan menentang dasar negara Pancasila. Namun jauh sebelum itu, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir mulai dikenal saat mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngeruki, Cemani, Sukoharjo. Mereka mendirikan pesantren itu bersama sejumlah tokoh lain yang tergabung di simpul organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDI yang didirikan oleh Muhammad Nasir. Benih ideologis menguat di tempat ini yang kemudian identik dengan pergerakan NII warisan Kartosuwiryo. Inilah yang membuat Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir harus berhadapan kembali dengan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia. Sesudah ditangkap dan ditahan sejak 1983, keduanya divonis 9 tahun penjara pada 1985. Kasusnya naik ke kasasi dan mereka dikenai tahanan rumah. Di saat itulah Abdullah Sungkar alias Abdul Halim dan Abu Bakar Ba'asyir alias Abdus Somad hijrah ke Kuala Pilah, Negeri Sembilan sebelum pindah ke Johor Bahru, Malaysia. Mereka kelak kemudian mendirikan Madrasah Luqmanul Hakim dan dari titik inilah pada tahun 1993 Abdullah Sungkar mendirikan pergerakan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI sekaligus menjadi amir pertama organisasi itu. Kelahiran JI tak terlepas dari konflik elit jemaah NII yang kemudian memisahkan tokoh-tokoh asal Ngeruki dari kelompok NII Ajengan Mas Duki yang berbasis di Jawa Barat. Pernyataan invisol atau berlepas diri atau memisahkan diri itu secara formal mengakhiri hubungan dengan NII Jawa Barat dan menjadi titik awal pergerakan Jamaah Islamiyah. Jadi tahun 93 akhir itu saya bebas dari penjara di Pinang. Dalam kasus ya usroh waktu itu. Usroh yang kemudian ya mungkin agak nyerempet-nyerempet peristiwa Tanjung Priok. Saya baru bebas, kemudian sekitar 1 minggu setelah bebas itu ada teman yang datang ke rumah menyampaikan Ustadz mau telepon. Maksudnya Ustadz Abdullah Sungkar.
Nah, ya silahkan. Terus beliau telepon, kemudian saya yang megang telepon berikutnya, sehingga saya langsung komunikasi sama Ustadz Abdullah Sungkar. Beliau intinya begini, ya akhi, saya kangen sama antum, tapi kondisi saya belum memungkinkan untuk pulang. Jadi tolonglah antum usaha untuk bisa mengunjungi saya di sini, waktu itu di Malaysia, di Negeri Sembilan. Saya langsung jawab, insya Allah Ustaz, saya usahakan. Nah, kemudian saya usaha bikin paspor di Jakarta Timur, waktu itu saya bikin paspor. Kemudian 1 minggu selesai. Bikin paspor nggak sampai 1 minggu, mungkin 3 hari. Kemudian 1 minggu berikutnya saya udah berangkat. Saya berangkat sendiri lewat Singapura, transit Singapura, kemudian naik kereta ke Malaysia. Itu intinya. Ketemulah sama Ustadz Abdullah Sungkar. Ya, kemudian pada waktu itu beliau menjelaskan bahwa ya akhi, antum sudah dengar bahwa saya melepaskan bai'ah saya kepada NII. Kemudian kemudian sejak bulan Januari yang lalu, maksudnya tahun Januari 93, itu saya mendirikan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Kemudian keperluan saya memanggil antum ke sini itu, saya mau minta tolong, bantulah saya. Pertama, adik antum itu, Abdurrahim maksudnya, itu memang dia ini seorang guru yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Tapi dia ini murni guru, murni pengajar, pendidik. Yang saya perlukan itu yang bisa mengelola. Jadi 1, gantikan adikmu itu. Maksudnya Abdurrahim ini yang putranya? Bukan adik saya. Oh, adiknya. Adik saya. Yang kebetulan pada waktu itu dia yang diserahi untuk mengelola jamaah di Indonesia ini. Kemudian itu saya diminta untuk ganti itu. Yang kedua, bantulah aku, bantulah anak untuk memiliki pondok pesantren. Saya pengen punya pondok pesantren itu 100 jumlahnya. Saya ketawa itu, saya bukan ahli pondok, Ustaz, bagaimana harus membuat pondok 100 itu. Nanti tak jelaskan teknis-teknisnya. Oke, Ustaz. Yang satu lagi, bantulah saya dalam melanjutkan ya program-program yang dulu sudah kita rintis bersama antum. Maksudnya itu hal-hal yang bernuansa kaderisasi askari. Namun sebelum Jamaah Islamiyah eksis mengerucut sebagai organisasi dengan struktur yang lengkap, kelompok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir telah membangun jaringan dengan kelompok mujahidin di Afghanistan. Karena itu secara bergelombang, Abdullah Sungkar memberangkatkan murid-muridnya, warga Indonesia dan ada juga warga Malaysia, berguru ke Pakistan dan Afghanistan. Sebelum masuk penjara, itu melaksanakan tugas pengiriman kader ke Afghanistan. Ya seperti Ustaz Abu Tolo, Ustaz Abu Rosdan itu, ya awal itu saya yang ngirimkan sampai angka 59 orang terkirim, baru saya ditangkap masuk Cipinang. Ya dianggap ya terlibat Tanjung Priok lah apalah, tapi pada dasarnya itu ya halakoh itu. Cuma pada waktu itu belum terdeteksi bahwa saya itu punya menjalankan program pengiriman ke Afghanistan. Iya, yang melaksanakan itu teman yang lain. Begitu. Sebagian alumni-alumni Afghanistan, murid-murid Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir
dan jaringan murid serta alumni Lukmanul Hakim Johor Bahru inilah yang kemudian pada waktunya terlibat aksi-aksi peledakan bom dan kekerasan bersenjata di Indonesia. Jamaah Islamiyah di bawah Abdullah Sungkar saat itu telah menjelma menjadi gerakan yang membangkitkan kegairahan luar biasa dan berjuang untuk tegaknya hukum Islam secara lebih luas, tidak hanya di Indonesia. Mereka mengirimkan orang-orangnya ke Mindanao, Filipina, dan Patani di Thailand Selatan, sehingga wilayah operasi Jemaah Islamiyah terbentang cukup luas terbagi di dalam sejumlah wilayah kerja atau mantikya. Waktu itu kita merintis muaskar di Filipina. Oh, di Mindanao? Di Mindanao. Tetapi tahap awal itu kita tidak memanfaatkan fasilitas itu, tapi kita itu tawarkan kepada Mujahidin MILF yang dipimpin oleh Syekh Salamet Hasyim. Pada waktu itu sampai tahun kedua akhir itu sudah meluluskan alumnus untuk muaskar kita, untuk keperluan Mujahidin sana itu sudah sekitar 1.500 sampai 2.000. Mukotil artinya itu petempur. Ya, saya kan ke sana itu ikut istilahnya daurah asasiyah itu misalnya kursus saja, bukan yang akademi militer. Jadi cuma 4 sampai 5 bulan. Tapi qadarullah pas saya ke sana itu terjadi all out war. Tahun berapa itu? Tahun ya sekitar 99 sampai 2000. Gerakan yang secara fisik itu ya di Filipina. Iya, jadi kita istilahnya membantu rakyat Moro, ya, menolong mereka. Tapi ya. ngomong-ngomong sempat ikut momen fight gitu nggak di sana? Ya, namanya medan perang ya seperti itulah. Reformasi tahun 1998, tumbangnya rezim Soeharto akhirnya memberi jalan pulang bagi Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan murid-muridnya di Malaysia dan dari berbagai tempat. Kepulangan kedua tokoh ini pada mulanya tidak menimbulkan efek apa-apa hingga pada 1999 Abdullah Sungkar meninggal mendadak di Bogor saat kepulangannya kali kedua dari Malaysia. Sesudah itu terjadi sejumlah dinamika yang sangat drastis akan mengubah situasi sosial, politik dan stabilitas keamanan nasional. Sidang istimewa MPR 1999 diwarnai pecahnya konflik horizontal dan vertikal di Jakarta. Kerusuhan meledak di Jakarta. Pam Swakarsa yang dibentuk kelompok politik tertentu bentrok dengan mahasiswa dan masyarakat. Pendemo sidang istimewa MPR juga direpresi aparat keamanan. Bentrokan di Jalan Ketapang, Jakarta Pusat pada 21 dan 22 November 1998 merenggut banyak korban jiwa, mayoritas warga asal Maluku. Konflik politik bergerak menjadi konflik etnis dan bernuansa agama sejak 19 Januari 1999 di Ambon, lalu merembet ke berbagai wilayah lain. Inilah titik awal yang nanti akan meledakkan konflik horizontal yang membakar Maluku, Maluku Utara, lalu ke Poso. Jamaah Islamiyah termasuk yang terpanggil ikut terjun ke konflik Ambon dan Maluku. Di tahun yang sama, konflik juga masih mendera Filipina Selatan. Ibarat orang yang lahir dan kemudian tumbuh berkembang. JE itu masih sangat muda belia, dalam usia yang mungkin sekitar 10 tahun sudah dibebani dengan beban yang overload, sangat berat. Artinya kami baru tamkis personal, kemudian membina personal untuk pemantapan, kemudian mengembangkan tandim atau keorganisasian itu kan masih sangat ringkih kalau 10 tahun itu. Tiba-tiba waktu itu terus terjadi krisis. Krisis di Indonesia, krisis moneter, krisis artinya ekonomi, terus kepemimpinan atau politik. Nah, sampailah kemudian pada waktu itu saya termasuk yang diundang ke Jakarta, ke Dewan Dakwah Pusat, untuk menerima tamu dari Ambon, yaitu Pak Brigjen Rustam Kastor. Rustam Kastor, ingat saya waktu itu beliau mengenalkan sebagai Danrem Ambon. Kemudian beliau menyatakan bahwa
pembantaian kaum muslimin di Ambon dan Indonesia Timur itu sudah berjalan 1 tahun. Kami karena kondisi ekonomi, kondisi politik seperti ini, pemerintah tidak mampu menggerakkan alat-alat negara karena tidak ada keuangan. Maka kalau kaum muslimin tidak tergerak untuk menolong saudaranya, itu ada 2 hal yang harus diingat. Mungkin kaum muslimin di Indonesia Timur akan habis. Yang 2, lahirnya RMS akan benar-benar terjadi. Dan itu akan merugikan bukan hanya kaum muslimin, juga bangsa Indonesia. Maka tolonglah dipikirkan matang-matang. Nah, dari situ itulah kemudian lahir namanya, waktu itu kan dari sini termasuk Aep Saifuddin, wakilnya Ja'far Umar Tholib. Sama satu lagi lupa saya namanya. Laskar Jihad. Laskar Jihad. Terus kami kemudian membuat Laskar Mujahidin. Laskar Mujahidin yang kami bentuk ini sebenarnya ya pertama kali untuk memenuhi permintaan dari Pak Rustam Kastor selaku Danrem itu. Kemudian kami pun berpikir tidak terlalu jauh-jauh ya. Intinya itu bagaimana mendampingi kaum muslimin ada di sana, baik dalam urusan krisis korban kekerasan misalnya. Kemudian juga artinya pemenuhan kebutuhan. Kami pernah bawa kurma itu sampai 4 kontainer untuk dibagikan kaum muslimin. Kemudian artinya kami berpikir kirim ke sana. Tapi baru 4 bulan itu Pak Wiranto selaku Panglima itu mendeklarasikan darurat sipil. Dan semua yang pendatang harus pulang. Nah, dari sana kami putuskan pulang. Tetapi kami tidak menutup mata bahwa ada realita bahwa di antara teman-teman itu ada yang tidak mau. Karena merasa bahwa belum ada gerakan apapun dalam kerangka darurat sipil ini. Jamaah Islamiyah memang belum pernah ya mengeluarkan satu statement berdasarkan fatwa misalnya atau keputusan memerangi negara, itu belum pernah. Sedari tahun 1993 hingga saat ini itu belum pernah keluar seperti itu. Dan keterlibatan di berbagai tempat untuk berjihad, apakah itu di Afghanistan kah? Atau di Mindanao, atau membantu saudara muslim yang dalam tanda kutip teraniaya ya di banyak tempat di misalnya aja yang dalam negeri di Ambon, di Poso, yang di luar bahkan di Suriah ya. Itu semuanya dalam kerangka adalah dalam bahasa kami itu nasrul mazlum. Jadi membantu saudara muslim yang terzalimi atau kena persekusi ya gitu. Dan tidak dalam kerangka memerangi negara. Ya, tidak dalam kerangka memerangi negara. Cuma kami juga tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa ada kader-kader dari Jamaah Islamiyah yang relatif pada posisi yang tinggi ya dan berpengaruh melakukan amal-amal tindakan-tindakan penyerangan yang tidak atas nama organisasi, tapi kan tidak bisa memberitahu orang lain bahwa ini bukan atas nama organisasi. Jadinya kan akhirnya kan tetap saja bahwa stigmanya kembali ke organisasi. Pada tahun 2000, Abu Bakar Ba'asyir yang dulu bersama Abdullah Sungkar di Malaysia, sepulang di Indonesia mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia atau MII dan menjadi amir atau pemimpin pertamanya. Abu Bakar Ba'asyir telah bersimpang jalan dengan Jamaah Islamiyah yang organisasi ini berikut gerakannya diteruskan oleh murid-murid loyal almarhum Abdullah Sungkar. Salah satu barangkali yang orang belum banyak yang tahu itu adalah bahwa di tahun 1999 Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu menyatakan diri keluar dari Jamaah Islamiyah dan bukan hanya keluar, tetapi dia juga merasa ya menurut beliau sudah membubarkan Jamaah Islamiyah. Alasan utamanya ya karena bagi mereka, bagi Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan faksinya itu, jihad yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah itu sudah seharusnya tidak siri atau tidak dilakukan secara rahasia, dan itu ditolak oleh orang-orang Jamaah Islamiyah. Di tahun 2003 setelah aksi bom, rangkaian aksi teror dan banyak dari pasukan CI yang ditangkap oleh pihak kepolisian, ada juga wacana untuk membubarkan CI itu kembali mencuat. Salah satunya karena
bagi mereka jika jihad ini benar untuk agama Allah, jika kami adalah pasukan Allah, maka seharusnya jihadnya ini berhasil. Pasukan kami nggak ada yang ditangkap karena kami pasukan Allah. Jadi kalau ditangkap pasti ada yang salah. Jangan-jangan ini bukan jihad untuk Allah gitu. Pada 1 Agustus tahun 2000, bom mobil meledak dahsyat di depan rumah Duta Besar Filipina di Menteng, Jakarta Pusat, menewaskan 2 warga Indonesia. Duta Besar Filipina saat itu, Leonidas Kadai, dirawat di rumah sakit karena cedera di kepala dan tangan. Kelak akan diketahui pelakunya adalah Fatur Rahman Al-Ghoshi, kader dan rekrutan Jamaah Islamiyah. Di akhir tahun, tepatnya malam Natal 2000 atau tepatnya lagi 24 Desember 2000 malam hari, bom berledakan hebat di berbagai lokasi di Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara Barat. Kelak di kemudian hari terungkap aksi pengeboman massal ini diinisiasi dan dikendalikan kelompok Encep Nurjaman alias Enjang Nurjaman alias Hambali alias Ridwan Isomuddin. Hambali pada tahun 1985 pernah di Afghanistan dan selanjutnya turut mendidik mujahidin asal Indonesia di kamp kemiliteran di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Selain Hambali, aksi pengeboman massal malam Natal 2000 dilakukan Muklas alias Ali Gufron, Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Kodama, dan puluhan orang lain yang berhubungan dengan orang-orang ini. Nama-nama mereka kelak kemudian diketahui bersimpul dengan apa yang pernah dibangun almarhum Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Madrasah Luqmanul Hakim, Johor Bahru, Malaysia. Pada 11 September 2001, 4 kelompok penyerang Al-Qaeda membaca 4 pesawat komersial yang 2 diantaranya ditabrakkan ke Menara Kembar World Trade Center di New York. 1 lain menghantam Pentagon dan 1 pesawat lagi jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania, gagal mencapai targetnya di Washington DC. Peristiwa 11 September 2001 ini memicu kemarahan Amerika Serikat yang sebulan kemudian menggempur Afghanistan diikuti oleh pengiriman pasukan militer. Pemimpin Al-Qaeda, Syekh Usamah bin Laden atau Osama bin Laden, menyerukan perang total melawan apa yang disebut sebagai orang-orang kafir. Fatwa Osama bin Laden ini memanggang kemarahan banyak orang dan kelompok termasuk jaringan para pelaku bom massal malam Natal 2000. Setahun setelah pasukan Amerika Serikat menyerbu Afghanistan pada 12 Oktober 2002, bom super dahsyat meledak di Kute dan Legian Denpasar, Bali. Kelak kemudian diketahui pengeboman diorkestrasi Ali Gufron alias Muklas, Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Kodama, Ali Imron, Dr. Azhari Nurdin dan Nurdin Muhammad Top, yang keduanya adalah warga Malaysia. Sekali lagi kelompok ini tersimpul dengan kegiatan yang pernah difasilitasi almarhum Abdullah Sungkar semasa memimpin Jamaah Islamiyah di Malaysia. Setelah bom Bali 12 Oktober 2002, penangkapan para pelakunya tak menyurutkan jaringan yang tersisa melanjutkan seri teror dan kekerasan di tahun-tahun berikutnya. Jamaah Islamiyah terus disangkut pautkan dengan berbagai aksi terorisme yang dilakukan individu-individu yang berkelompok dan mereka umumnya direkrut dan dididik oleh kader jemaah ini. Tak terbilang lagi pengungkapan dan penangkapan para pelaku kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan yang ujung-ujungnya selalu tersimpul dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Juga ada yang bersinggungan dengan Majelis Mujahidin Indonesia dan lalu belakangan muncul Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, Jamaah Ansarut Tauhid JAT, Majelis Mujahidin Indonesia Timur MMIT, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ada keterlibatan anggota GI di dalam peristiwa bombing itu. Tapi pertama, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena terjadinya bombing itu saya sudah tidak aktif. Terus yang kedua, artinya menurut keyakinan saya itu tidak ada itu unsur yang disahkan oleh Qiyadah. Oleh kepemimpinan C itu nggak ada. Ya inisiatif sebagaimana terbuka di pengadilan. Nah, cuma artinya inisiatif perseorangan begitu kira-kira. Iya, inisiatif perseorangan dari anggota CI. Ada terungkap fakta bahwa di antara pelaku BB1 itu bahkan ternyata ada yang mencabut baiatnya kepada JI sebelum bertindak. Siapa? Saya tidak bisa konfirmasi karena informasinya begitu. Dan tentu ada yang tahu. Tentunya ada yang tahu. Saya tidak begitu tahu siapa. Baru saya dengar baru saja gitu.
Oh, berarti kalau begitu sebenarnya bahwa mereka pun juga sadar para pelaku ini bahwa mereka melakukan sesuatu bukan atas keputusan organisasi, pertama itu. Kemudian yang kedua, di persidangan kan juga terbukti bahwa para pelaku ini kan istilahnya bekerja sama langsung dengan Al-Qaeda. Yang bukan atas kesepakatan dengan manajemen pentadbirannya JI, kan seperti itu. Pada 9 Juli 2007, Ustadz Zarkasih atau Zarkasi alias Abu Irsyad alias Sahroni ditangkap pasukan Polri di Yogyakarta. Sebelumnya aparat menciduk Ainul Bahri alias Abu Dujana alias Pak Guru di Kebumen. Keduanya disebut tokoh penting Jamaah Islamiyah. Zarkasi diyakini sebagai pemimpin sementara Jamaah Islamiyah saat tokoh pengganti Abdullah Sungkar yaitu Abu Rusdan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Abu Dujana disebut sebagai Panglima Askari atau pemimpin pasukan Jamaah Islamiyah. Keduanya menjalani proses hukum hingga divonis pada 21 April 2010. Zarkasih diganjar hukuman 15 tahun penjara sama dengan vonis untuk Abu Dujana. Poin menentukan divonis kedua tokoh ini adalah pengadilan menyatakan Jamaah Islamiyah merupakan korporasi yang terlarang. Ya, sebenarnya saya secara pribadi itu sejak Ustadz Abdullah Sungkar wafat sebagai Amir Jamaah Islamiyah, Al-Jamaah Islamiyah, saya merasa bahwa JI itu sudah tidak ada. Jadi JI itu istilahnya ya wujuduhu ka'adamihi. Artinya ada dan tiadanya itu sama. Kalaupun kemudian muncul generasi penerus yang mencoba menjabarkan atau menjalankan kegiatan dengan ya nyerempet JI itu ya anak-anak muda. Karena para Wijayanto itu tatkala saya sudah berakhir, itu posisinya baru sebagai sekretaris wakalah Jawa Tengah. Sedangkan saya membawai 9 wakalah pada waktu itu. Jadi kembali kepada proses pembubaran ini, kalau tidak salah itu tahun 2021, itu ada petugas dari Densus datang ke rumah, diantaranya Kombes Sodik, kemudian juga Pak AKBP Vino, Pak Wawan, dan teman-teman yang lain. Itu ya pada waktu itu mau mengambil saya. Dan saya sih pasrah saja. Apa yang diinginkan apa, saya siap. Kalau harus mempertanggungjawabkan secara hukum adanya sesuatu misalnya. Terus kemudian beliau hanya minta bahwa saya diminta untuk membuat pernyataan keluar dari JI. Saya jelaskan waktu itu bahwa saya sudah tidak aktif sejak Ustadz Abdullah Sungkar wafat. Kalaupun ada sedikit-sedikit itu hanya proses saja. Kemudian saya tanya pada waktu itu kepada Pak Vino maupun Pak Kombes Sodik, apakah keluar dari JI itu artinya itu saya keluar dari Islam atau murtad dari Islam? Beliau menjawab tidak ada hubungan kaitnya dengan keimanan, keislaman seseorang, tetapi terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan sekian, tahun sekian, yang menetapkan bahwa JI adalah organisasi terlarang. Inilah awal dari masa survival hingga dialektika para elit Jamaah Islamiyah sebagai organisasi berikut jaringannya yang ternyata memerlukan waktu 14 tahun untuk sampai pada titik balik bubar atau membubarkan diri. Jadi sejak awal Jamaah Islamiyah ini kan agak berbeda dengan kelompok radikal terorisme yang lain. Kelompok ini menurut pengakuan mereka ya, mereka mendasarkan diri hanya kepada ilmu. Jadi alasan dulu mendirikan Jamaah Islamiyah itu karena ilmu. Kalau sekarang mereka harus membubarkan diri, menyudahi
organisasi ini, itu pun dengan alasan yang sama. Yakni alasannya karena ilmu juga. Jadi mereka telah mengkaji misalnya doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang selama ini mereka ikuti, misalnya penafsiran tentang jihad, konsep al-wala wal bara dan sejenisnya, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa yang terbaik bagi kita saat ini adalah membubarkan Jamaah Islamiyah. Kami mulai dengan berkomunikasi dengan pihak negara. Dalam hal ini yang berkomunikasi dengan kami adalah aparat Densus Anti Teroris 88 ya. Karena kalau berbicara antar kami waktu itu kami pada situasi di mana situasi keamanan kami tidak mungkin ya. Jadi saya berkomunikasi sejak di dalam dengan penyidik, dengan aparat Densus dari Densus. Mungkin juga proses yang sama ditempuh oleh teman-teman yang lain di luar tanpa komunikasi. Baru kemudian setelah ada di luar baru terjalin komunikasi. Kemudian memang kalau saya pribadi artinya bisa saja bahwa para senior yang lain mungkin prosesnya berbeda dengan saya. Nah, tapi kalau saya memang sudah menyimpulkan sejak dari dalam bahwa Jamaah Islam memang harus dibubarkan. Deklarasi bubarnya Jamaah Islamiyah dinyatakan pada 30 Juni 2024 di Hotel Lor-In, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Didahului pertemuan kajian atau semacam Batsul Masail sehari sebelumnya di Solo atau pada 29 Juli 2024. Semua sesepuh Jamaah Islamiyah yang aktif maupun yang tidak aktif, para tokoh senior jamaah dari berbagai bidang urusan hadir dan bersepakat bulat dengan hasil evaluasinya. Hasil pertemuan Solo dibawa ke Sentul yang kali ini pertemuan diberi judul Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Jamaah Islamiyah. Tokoh-tokoh sentral Jamaah Islamiyah termasuk Abu Rusdan, Para Wijayanto, Arif Siswanto, Abu Fatih, Abu Dujana dan lain-lain hadir memberi pendapat, pandangan dan dukungan. Akhirnya pertemuan yang diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diakhiri pembacaan deklarasi Jamaah Islamiyah menyatakan diri bubar oleh Ustadz Abu Rusdan alias Thoriquddin alias Hamzah. Jadi kalau kita dengan acara 30 Juni itu ya, itu karena saya juga pernah merasakan di dalam, dan di dalam kita diskusi kebetulan satu sel dengan sesepuh, sehingga memang itu yang kita inginkan. Karena di dalam memang kita sudah diskusi sejak di Polda, sejak di Cikes, kan kebetulan kita sering sharing. Dan seringnya kita menangisi perkara-perkara yang di sana memang sisi syar'inya masih perlu diperbincangkan, kemudian realitanya tidak memungkinkan lanjut begitu. Nah, kemudian setelah ada acara itu maka ternyata dari dalam sudah diskusi, yang di luar pun juga ada diskusi, maka ketemu. Jadi begitu. Dan pernah saya dikasih tahu juga, aslinya kita sudah beberapa waktu pengen membubarkan diri. Cuman caranya seperti apa kan nggak ketemu momennya. Nek kita kan lucu, pokoknya saya membubarkan diri. Nanti saya ngomongkan siapa, kepada siapa, yang menerima siapa kan belum jelas. Maka ketika ada acara itu ya udah itu yang kita inginkan begitu. Kalau saya pribadi senang. Jadi merasa ya karena apa ya? Kita selama ini itu ya tadi kucing-kucingan terus ya. Tapi ketika para senior, para ustadz, para sesepuh sudah mengambil kebijakan ijtihad yang baru, ya saya ikut senang aja, sami nawatokna aja. Jadi itu sebetulnya sudah tidak begitu kaget kalau saya tidak seperti Pak Saparno, karena saya kan ex-napiter. Jadi waktu kami di dalam penjara itu sudah ada pembicaraan, sepertinya lebih maslahat kalau memang kita membubarkan diri. Jadi ada beberapa sesepuh dan senior yang di penjara itu sudah ada ya kasak kusuk lah pembicaraan, lebih masalah untuk pembubaran diri. Nah, itu. Ya mungkin pada intinya kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan para qiyadah ya, tataran sesepuh Jamaah Islamiyah, dan itu sudah menjadi ijtihad beliau, ya kita yang di tataran bawah ini mengikuti sami'na wa ata'na gitu. Karena pada prinsipnya kita semangat dulu ya beliau-beliau yang mengarahkan, dan sekarang kita bubar karena itu juga pakai ilmu, berdasarkan ilmu juga ya kita sami'na wa ata'na gitu. Inilah akhir kisah perjalanan Al-Jamaah Al-Islamiyah sebagai organisasi yang didirikan almarhum Abdullah bin Ahmad Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir serta beberapa tokoh lain.
31 tahun lalu di Malaysia. Tribuners, demikianlah kisah sejarah perjalanan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau Jamaah Islamiyah atau kita biasa menyebutnya JI. Organisasi ini telah bubar atau membubarkan diri dalam pernyataan yang dilakukan oleh para tokoh-tokohnya 30 Juni 2024 di Sentul, Jawa Barat. Kisah tentang Jamaah Al-Islamiyah ini bagi kita seperti antara ada dan tiada. Tetapi pernyataan bubar pada 30 Juni 2024 itu memastikan bahwa organisasi ini memang benar-benar pernah ada, bergerak, dan menjalankan program-programnya di Indonesia. Kisah tentang Jamaah Islamiyah juga meninggalkan mitos bahwa Solo adalah ibu kota Jamaah Al-Islamiyah. Tetapi kita berharap bahwa pernyataan bubar atau membubarkan diri organisasi ini akan menjadi babak baru bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dan apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh membubarkan diri atau organisasi ini bubar, kita serahkan kepada sejarah yang akan membuktikannya. Organisasi ini bubar tetapi tokoh-tokohnya masih ada dan mereka ingin sekali untuk kembali ke tengah masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa di liputan khusus berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.